Hendrawati, seorang wanita berusia 25 tahun, tinggal bersama ibunya dan kakak perempuannya, Indah, yang berusia 3 tahun lebih tua darinya, di sebuah kota kecil bernama Cirebon. Ayah mereka sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu, meninggalkan ketiganya untuk bertahan hidup bersama. Hendrawati dan Indah bekerja keras bersama ibu mereka, Sari, untuk membantu biaya rumah tangga yang tak mudah. Hidup mereka sederhana, hari demi hari dijalani penuh perjuangan. Hendrawati bekerja sebagai penata rambut di sebuah salon kecil di pusat kota, sementara ibu dan kakaknya bekerja di pabrik tekstil lokal yang terkenal di Cirebon. Setiap bulan, mereka menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu mempersiapkan pernikahan Indah yang kala itu sedang dalam tahap awal persiapan. Meskipun kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Indah agar ia bisa menjalani hari bahagianya dengan layak. Indah telah bertunangan dengan Budi, seorang pria yang berasal dari lingkungan sekitar mereka yang hidupnya lebih stabil secara finansial. Budi sering datang ke rumah mereka, makan bersama sekali seminggu dan mengajak Indah keluar di hari libur. Hendrawati sering diajak ikut, tapi sering juga menolak, karena dia lebih suka tinggal di rumah dan memasak untuk keluarganya. Hendrawati merasa senang melihat kakaknya begitu bahagia, mengingat kisah cinta mereka telah terjalin sejak masa sekolah hingga kuliah. Persiapan pernikahan berjalan lancar berkat usaha keras keluarga dan dukungan Budi yang memang menanggung biaya besar pesta. Hari pernikahan Indah digelar dengan megah di sebuah gedung pertemuan di Cirebon. Semua tamu terpesona oleh keindahan acara tersebut, mulai dari dekorasi yang dipenuhi bunga melati dan mawar merah, hingga pakaian pengantin yang dikenakan Indah yang memancarkan kecantikan sederhana namun anggun, dengan kebaya tradisional berwarna merah marun yang dipadukan dengan kain batik tulis khas Cirebon. Sepatu Indah yang berwarna emas mengkilap menambah kesan glamor tanpa berlebihan, sementara kalung melati asli yang melingkar di lehernya menambah sentuhan keanggunan tradisional. Setelah pesta usai, Indah dan Budi menghabiskan seminggu bulan madu di sebuah hotel butik di Bandung. Sementara itu, Hendrawati dan ibunya rajin mengunjungi mereka untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Suara Indah yang ceria dan penuh cinta membuat Hendrawati mulai mempertimbangkan pernikahan sebagai sesuatu yang indah dan penuh harapan, meski ia sendiri masih belum terburu-buru untuk menikah. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat Indah mulai hamil, banyak masalah yang muncul antara dia dan Budi. Hendrawati yang tinggal bersama mereka selama masa kehamilan Indah, melihat dengan mata kepala sendiri betapa tegangnya hubungan mereka. Budi sering pulang kerja dengan wajah murung dan seringkali bersikap kasar tanpa alasan jelas. Hendrawati yang polos dan penuh perhatian berusaha menjadi penengah, tapi ia juga bingung dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu. Suatu hari, Hendrawati mendengar pembicaraan telepon antara ibunya dan Indah yang mengungkapkan bahwa Budi terlalu menuntut dan tidak sabar menghadapi kondisi kehamilan Indah. Dia nggak ngerti, Ma. Aku capek, sakit, tapi dia malah marah-marah terus, keluh Indah di ujung telepon. Hendrawati merasa malu sekaligus sedih, karena selama ini ia tidak menyadari betapa berat beban yang dipikul kakaknya. Ibu mereka, Sari, pun mulai kewalahan dan bingung menghadapi situasi ini. Ia khawatir jika masalah ini tidak cepat diselesaikan, keluarga mereka bisa hancur. Hendrawati mencoba menghibur ibunya dan berjanji akan mencoba bicara dengan Budi, berharap bisa menjadi jembatan perdamaian. Namun, berbicara tentang masalah rumah tangga bukanlah hal mudah, apalagi dengan seorang pria yang sudah mulai menunjukkan sisi gelapnya. Di tengah kebingungan itu, Indah membuat permintaan mengejutkan kepada Hendrawati. Kak, apakah kamu bisa menggantikan aku untuk beberapa waktu? Aku nggak kuat lagi. Hendrawati terdiam, hatinya campur aduk antara rasa penasaran, takut, dan tanggung jawab.
Permintaan itu membawa Hendrawati ke dalam dilema besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat Hendrawati mencoba memahami dan menjalani permintaan kakaknya, ia pun terjebak dalam pusaran perasaan yang rumit, antara kasih sayang, pengorbanan, dan godaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua itu, ada rahasia tersembunyi yang perlahan mulai terkuak, dan Hendrawati menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Suatu malam, ketika semua sudah terlelap, sebuah pesan misterius muncul di ponselnya, mengundang Hendrawati untuk memulai sebuah perjalanan yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Apa sebenarnya rahasia di balik kebahagiaan keluarga kecil itu? Dan bagaimana Hendrawati akan menghadapi tantangan baru yang membayanginya di masa depan? Semua pertanyaan itu belum terjawab, dan kisah mereka baru saja dimulai. Setelah permintaan mengejutkan dari Indah itu, Hendrawati merasa dunianya seakan berputar lebih cepat dari biasanya. Bayangkan saja, seorang wanita muda yang selama ini hidup sederhana, tiba-tiba harus menjadi orang lain demi menyelamatkan keluarganya. Hendrawati bukan tipe yang gampang menyerah, tapi ini benar-benar ujian berat. Ia pun mulai menata diri dengan cara yang belum pernah ia coba sebelumnya. Setiap pagi, Hendrawati bangun lebih awal dari biasanya, mengenakan kebaya modern berwarna pastel lembut yang dipadukan dengan rok batik panjang motif mega mendung yang elegan. Sepatu hak rendah berwarna coklat muda menghiasi kakinya, cukup nyaman untuk beraktivitas tapi tetap memberi kesan anggun. Ia juga mulai belajar merias wajah dengan teknik yang lebih halus dan natural, agar bisa tampil seperti Indah saat bertemu dengan Budi atau keluarganya. Tak lupa, kalung kecil berbentuk kelopak bunga melati yang biasa dipakai Indah selalu ia kenakan, sebagai simbol kedekatan mereka dan untuk menyembunyikan kegugupan yang sering datang tiba-tiba. Namun, menjadi Indah bukan tanpa tantangan. Budi, suami Indah, kadang memperhatikan keanehan sikap Hendrawati yang mencoba meniru gerak-gerik kakaknya. Ada kalanya Hendrawati harus menahan tawa saat Budi secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang membuatnya harus cepat-cepat mengalihkan pembicaraan, seperti saat Budi berkata, "Kamu kok hari ini beda ya? Kayak ada yang baru di hidup kamu, ya?" Hendrawati hanya tersenyum dan menjawab, "Ah, mungkin kamu yang kurang tidur, Bud." Di balik semua drama itu, Hendrawati berusaha menjaga ketenangan hati. Ia tahu betapa berat beban yang ditanggung kakaknya. Indah yang dulu ceria kini lebih sering terbaring lemah karena kehamilan yang sulit. Hendrawati pun berusaha jadi pendengar setia saat Indah curhat lewat telepon, meski hatinya sendiri mulai dipenuhi rasa cemas. Suatu sore yang panas di Cirebon, ketika matahari mulai meredup, Budi mengajak Hendrawati keluar ke sebuah warung kopi di pinggir Jalan Brigjen Darsono. Tempat itu sederhana, dengan meja-meja kayu yang sudah usang dan aroma kopi tubruk yang kuat menyambut setiap pengunjung. Budi terlihat lebih rileks hari itu, bahkan ia bercerita tentang masa kecilnya yang penuh liku, hingga alasan kenapa ia sering marah-marah akhir-akhir ini. "Dulu, waktu kecil, aku sering dianggap anak nakal oleh orang tua. Makanya aku terbiasa keras. Tapi aku nggak mau kamu atau Indah ngerasain itu," kata Budi sambil menyesap kopi pahitnya. Hendrawati terdiam sejenak, mencoba memahami sisi lain dari pria yang selama ini ia pandang sebagai sosok keras dan kadang dingin. Percakapan itu membuka sedikit celah harapan. Hendrawati mulai memikirkan cara agar hubungan Indah dan Budi bisa diperbaiki tanpa harus mengorbankan kebahagiaan siapapun. Namun, di tengah upaya itu, Hendrawati mulai merasakan perubahan aneh dalam dirinya. Sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti ada bagian dari dirinya yang mulai tertarik dan tergoda oleh perhatian Budi yang tak hanya sekadar suami untuk kakaknya. Ia berusaha keras menepis pikiran itu. Ini bukan waktunya untuk hal-hal seperti itu,
gumam Hendrawati dalam hati. Tapi godaan itu semakin nyata, seperti aroma kopi tubruk yang menggoda indera, sulit untuk dihindari. Kembali ke rumah, Hendrawati mendapati ibunya, Sari, sedang duduk termenung di teras sambil memegang foto lama keluarga mereka. Wajah Sari yang keriput namun penuh ketegaran itu membuat Hendrawati merasa harus lebih kuat demi mereka semua. "Mama, kamu kenapa?" tanya Hendrawati pelan. Sari menghela napas panjang. "Kamu tahu, Nak, hidup ini kadang seperti layangan. Kadang terbang tinggi, kadang tersangkut di ranting pohon. Tapi yang penting, kita harus terus menarik benangnya." Hendrawati tersenyum getir. Nasihat itu sederhana, tapi penuh makna. Malam harinya, saat Hendrawati sedang menata meja makan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Aku tahu rahasiamu. Jangan salah langkah." Jantung Hendrawati berdegup kencang. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa maksudnya? Dan lebih penting lagi, rahasia apa yang sudah diketahui orang lain? Dalam kegelapan malam, Hendrawati menatap layar ponselnya, merasa seolah berada di persimpangan jalan yang gelap dan penuh misteri. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia sembunyikan, kini terancam terbongkar. Apakah Hendrawati akan mampu menjaga rahasia itu? Ataukah badai baru akan segera menghancurkan segalanya? Kisah ini belum berakhir. Malam itu menjadi awal dari sebuah petualangan yang akan menguji batas kesetiaan, cinta, dan keberanian Hendrawati. Dan di suatu tempat, seseorang diam-diam mengawasi, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap semua. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sosok misterius di balik pesan itu? Rahasia apa yang tersembunyi di balik senyum manis indah? Jawaban-jawaban itu menanti di episode berikutnya. Seiring waktu berjalan, Hendrawati mulai merasakan tekanan yang semakin berat menghimpit dirinya. Tinggal bersama kakaknya dan suaminya, menjalani peran yang bukan miliknya, membuat setiap hari terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Ia harus pandai-pandai menyembunyikan kegelisahan dan keraguannya agar Budi tidak curiga. Tapi, semakin lama, Budi justru semakin dekat dengannya, tanpa ia sadari. Suatu pagi di Cirebon yang cerah, Hendrawati mengenakan kebaya kutu baru berwarna pink lembut, dipadukan dengan kain batik parang yang membungkus pinggang rampingnya dengan anggun. Sepatu selop berwarna coklat muda melengkapi penampilannya, sementara seuntai kalung perak kecil berbentuk bunga melati tergantung di lehernya. Rambutnya yang hitam legam tertata rapi dengan sanggul sederhana, memberi kesan anggun sekaligus santai. Saat Hendrawati menyiapkan sarapan di dapur, Budi masuk dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Matanya yang tajam tampak lebih lembut dan penuh perhatian. "Kamu hebat, Da," ujarnya tiba-tiba, menggunakan panggilan sayang untuk Indah yang selama ini hanya Hendrawati dengar dari mulut Budi. Hendrawati menoleh, tersenyum canggung dan berusaha membalas pujian itu dengan ringan. "Ah, kamu saja yang terlalu baik." Budi duduk di kursi makan, menatap Hendrawati dengan serius. "Aku tahu kamu yang selama ini bantuin aku dan Indah. Terima kasih sudah sabar." Hendrawati terkejut. Ia tidak menyangka Budi tahu siapa dirinya sebenarnya. Rasa takut dan panik langsung merayapi hatinya, tapi ia mencoba tetap tenang. "Ini bukan soal aku, Bud. Ini soal keluarga kita," jawab Hendrawati pelan. Ia tahu, jika ia terbuka sepenuhnya, semua bisa berubah menjadi bencana. Tapi Budi hanya tersenyum kecil, seolah menyimpan rahasia yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Budi berubah menjadi sosok yang lebih ramah dan hangat. Ia mulai mengajak Hendrawati berbicara lebih banyak tentang masa depan,
tentang anak mereka yang sebentar lagi lahir, dan tentang kehidupan yang ingin mereka bangun bersama. Hendrawati merasa bingung sekaligus terharu. Bagaimana bisa seorang pria yang dulu keras dan sering marah berubah menjadi sehangat ini? Namun, di balik perubahan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Hendrawati. Ia mulai merasa bahwa Budi tidak hanya tertarik pada kakaknya, tapi juga pada dirinya. Sebuah perasaan yang hendak ia tolak sekuat tenaga, tapi semakin sulit untuk dihindari. Suatu malam, ketika lampu-lampu di rumah mulai meredup dan suasana sunyi menyelimuti, Budi mengajak Hendrawati duduk di teras sambil memandang bintang. Angin malam yang sejuk membawa aroma melati dari pekarangan sebelah. Budi menggenggam tangan Hendrawati dengan lembut. Aku tahu ini mungkin salah, tapi aku nggak bisa bohong kalau aku mulai merasa sesuatu yang berbeda. Hendrawati menatap matanya, berusaha menahan gemuruh jantung yang tak biasa. Bud, aku nggak tahu harus bilang apa, jawabnya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, suara pintu terbuka dari dalam rumah. Indah, yang sejak tadi tertidur di kamar, muncul dengan wajah pucat dan mata merah. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya dengan suara serak, penuh luka. Hendrawati dan Budi saling berpandangan, kesunyian malam berubah menjadi ketegangan yang memuncak. Indah melangkah mendekat, air mata mengalir di pipinya. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu, Bud, dan kamu, Wati. Aku tahu kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku. Suasana menjadi hening. Hendrawati merasa seperti terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Sebelum Hendrawati sempat menjawab, ponsel di saku Budi bergetar keras. Sebuah pesan masuk dengan tulisan yang sama seperti pesan misterius yang pernah Hendrawati terima. Semua akan terbongkar. Bersiaplah. Budi mengerutkan kening, mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Hendrawati tahu, malam itu bukan hanya tentang pengkhianatan dan rahasia, tapi tentang sebuah konspirasi yang lebih besar dan berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Sementara itu, di balik jendela gelap rumah mereka, sesosok pria misterius mengawasi dengan penuh perhatian, tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai, gumamnya pelan. Dan kisah keluarga sederhana di Cirebon itu berubah menjadi sebuah drama penuh intrik, cinta, dan pengkhianatan yang sulit untuk dilupakan. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pesan-pesan misterius itu? Siapa pria yang mengawasi mereka? Dan bisakah Hendrawati menjaga keluarganya tetap utuh, atau semua akan hancur berantakan? Jawaban dari semua pertanyaan itu akan terungkap di babak berikutnya. Malam itu, setelah ketegangannya memuncak, Hendrawati duduk terpaku di ruang tamu rumah Indah. Lampu temara menerangi ruangan yang dipenuhi aroma dupa melati, namun hatinya terasa seperti terbungkus kabut tebal. Budi pergi ke kamar dengan wajah murung, dan Indah masih menangis di sudut ruangan. Hendrawati mencoba menenangkan kakaknya, namun ia sendiri merasa seperti berada di tengah badai yang tak berujung. Keesokan harinya, suasana rumah menjadi dingin dan penuh kecanggungan. Hendrawati berusaha menjalani hari seperti biasa, mengenakan blus berwarna krem yang lembut dengan rok span batik warna coklat tua yang membalut tubuhnya dengan pas, menonjolkan lekuk yang sederhana tapi memikat. Sepasang sandal berwarna coklat muda menambah kesan anggun tanpa berlebihan. Rambutnya yang biasanya diikat rapi, kali ini dibiarkan tergerai lembut di bahunya, menambah kesan feminin yang natural. Namun, setiap kali ia bertemu dengan Budi, ada beban tak terlihat yang membuat kedua mata mereka sulit bertemu. Budi yang biasanya berbicara banyak, kini lebih banyak diam. Bahkan senyuman kecil yang dulu sering ia tunjukkan kini lenyap tanpa jejak. Di tengah kebingungan itu, Hendrawati memutuskan untuk mencari jawaban.
ia mengunjungi seorang tetangga lama, Pak Joko, yang dikenal bijaksana dan sering memberikan nasihat keluarga. Pak Joko tinggal di sebuah rumah sederhana berwarna hijau pudar di ujung gang kecil. Dengan rambut yang mulai memutih dan kacamata bundar yang selalu menempel di hidungnya, Pak Joko menyambut Hendrawati dengan senyuman hangat. Setelah mendengar cerita Hendrawati, Pak Joko mengangguk pelan. "Nak, kadang keluarga itu seperti batik. Ada motif yang rumit dan penuh warna, tapi semuanya membentuk keindahan yang utuh. Tapi kalau ada satu benang yang putus, motif itu bisa hancur." Hendrawati mendengarkan dengan seksama, merasakan kehangatan dan kebijaksanaan yang terpancar dari suara Pak Joko. "Apa yang harus aku lakukan, Pak? Aku takut keluarga ini akan hancur." Pak Joko tersenyum kecil. "Kadang, kejujuran adalah benang yang harus kita jaga. Jangan takut untuk membuka hati, tapi juga waspada pada orang-orang yang mencoba merusak." Malam harinya, Hendrawati duduk termenung di balkon rumah. Angin malam membawa aroma hujan yang belum turun, menyentuh kulitnya yang halus dan membuat bulu kuduknya meremang. Ia memegang ponselnya, mencoba mengabaikan pesan misterius yang terus menghantuinya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan jantung berdegup kencang, Hendrawati mengangkat telepon. "Wati," suara berat dan dingin terdengar di ujung sana. "Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan semuanya? Aku tahu apa yang kamu lakukan." Hendrawati menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Suara itu tertawa pelan, penuh ancaman. "Semua akan segera terungkap. Jangan coba-coba menghalangiku." Telepon terputus, meninggalkan Hendrawati dalam keheningan yang mencekam. Keesokan harinya, berita tentang sebuah insiden di pabrik tekstil tempat ibunya dan kakaknya bekerja menyebar dengan cepat di kota kecil mereka. Sebuah kebakaran kecil yang anehnya terjadi di malam hari, menghanguskan sebagian besar gudang penyimpanan kain. Tidak ada korban jiwa, tapi kerugian material cukup besar. Sari, ibu mereka, tampak sangat terpukul. "Ini bukan kebetulan," katanya dengan suara serak. "Ada yang ingin menghancurkan kita." Hendrawati merasa semua kejadian ini saling terkait. Pesan misterius, ketegangan dalam keluarganya, hingga kebakaran di tempat kerja ibunya. Semua seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Di tengah kekacauan itu, Hendrawati mendapat tawaran pekerjaan dari seorang teman lama di Jakarta. Sebuah kesempatan untuk memulai hidup baru, jauh dari drama dan masalah yang menyesakkan di Cirebon. Namun, meninggalkan keluarga bukanlah pilihan mudah. Hendrawati berdiri di persimpangan jalan, antara melanjutkan perjuangan menjaga keluarganya atau mengambil langkah berani untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di balik semua itu, bayangan pria misterius yang mengirim pesan terus menghantui pikirannya. Siapakah dia? Apa motif sebenarnya? Dan apakah Hendrawati akan mampu menghadapi badai yang semakin mendekat? Malam itu, ketika lampu kota mulai padam satu persatu, Hendrawati menatap langit yang gelap, bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia siap menghadapi kebenaran yang akan mengubah segalanya? Cerita mereka belum usai. Sebuah babak baru penuh misteri dan tantangan sedang menunggu untuk dibuka. Siapakah yang sebenarnya mengincar keluarga sederhana ini? Dan apakah Hendrawati mampu menyelamatkan semua yang ia cintai, ataukah semuanya akan hancur berkeping-keping? Jawaban dari semua itu akan terungkap di episode berikutnya. Hari-hari berikutnya di Cirebon terasa semakin berat bagi Hendrawati. Suasana rumah yang dulu hangat kini berubah menjadi sarang ketegangan yang sulit dijelaskan. Indah, yang sedang hamil besar,
terlihat semakin rapuh. Wajahnya yang biasanya cerah kini sering tampak murung dan penuh kegelisahan. Hendrawati pun semakin sering menghabiskan waktu di kamar kakaknya, mencoba menjadi sandaran di tengah badai yang melanda keluarga kecil itu. Suatu sore, Hendrawati mengenakan kebaya modern berwarna biru muda yang dipadukan dengan kain batik mega mendung, melilip pinggangnya dengan anggun. Sepatu selop berwarna krem melengkapi penampilannya yang sederhana tapi memukau. Rambut hitam panjangnya dibiarkan tergerai lembut, menambah sisi feminin yang hangat. Ia duduk di samping Indah yang tengah berbaring di tempat tidur, memegang tangan kakaknya dengan penuh kasih. Aku nggak kuat lagi. Aku takut semuanya akan hancur, lirih Indah dengan suara parau. Hendrawati menggenggam tangan kakaknya lebih erat. Kita akan hadapi ini bersama, Dek. Aku nggak akan biarkan kamu sendirian. Namun, ketenangan itu terusik saat suara pintu diketuk pelan. Budi masuk dengan wajah serius, membawa sebuah amplop coklat. Ia menyerahkan amplop itu kepada Hendrawati tanpa sepatah kata pun, lalu duduk di kursi dengan ekspresi yang sulit ditafsirkan. Dengan tangan gemetar, Hendrawati membuka amplop itu dan melihat selembar foto yang membuat darahnya berdesir. Foto itu memperlihatkan sebuah pertemuan rahasia antara Budi dan seorang pria tak dikenal di sebuah kafe gelap di pinggiran Jakarta. Mereka tampak sedang berdiskusi serius, dan di meja terdapat segepok uang yang mencolok. Hendrawati menatap Budi dengan mata membelalak. Ini, apa maksudnya, Bud? Budi menghela napas panjang. Aku nggak punya pilihan, Wati. Aku terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Aku cuma ingin melindungi kalian semua. Rasa takut, marah, dan kebingungan berkecamuk di dada Hendrawati. Ia merasa seperti diperangkap dalam permainan yang tidak pernah ia pilih. Sementara itu, di luar rumah, hujan deras mulai turun, merintik di jendela dengan suara yang menambah kesan mencekam. Keesokan harinya, Hendrawati memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang foto itu. Ia menghubungi seorang sahabat lama yang bekerja sebagai jurnalis investigasi di Jakarta, Raka. Dengan gaya santai dan sedikit sarkastik, Raka menyambut Hendrawati di sebuah kedai kopi di Bilangan Menteng. Wah, Wati, kamu bawa berita panas nih, canda Raka sambil menyeruput kopi hitamnya. Ceritain semuanya, biar aku bisa bantu cari tahu. Hendrawati menjelaskan semua yang terjadi, mulai dari pesan misterius hingga foto rahasia itu. Raka mengangguk serius, lalu berkata, ini bukan cuma urusan keluarga biasa, Wati. Ada permainan besar di sini. Kamu harus hati-hati. Malam harinya, ketika Hendrawati kembali ke Cirebon, ia merasa seperti berada di tengah pusaran badai yang tak berujung. Ia tahu, semakin dalam ia menyelidiki, semakin besar risiko yang harus dihadapi. Di tengah perjalanan pulang, ponselnya bergetar lagi. Pesan baru masuk, jangan terlalu dalam, Wati. Atau kamu akan menyesal. Hendrawati menatap layar dengan tekad yang membara. Ia tahu, jalan di depannya penuh bahaya, tapi ia juga sadar bahwa keluarganya adalah alasan terkuat untuk terus berjuang. Di ujung jalan gelap itu, sebuah bayangan samar menghilang ke dalam malam, meninggalkan jejak misteri yang belum terpecahkan. Kisah Hendrawati dan keluarganya semakin rumit, berbalut intrik, cinta, dan pengorbanan. Dan di balik semua itu, rahasia yang lebih gelap menunggu untuk terungkap. Apa yang akan terjadi ketika kebenaran akhirnya terbuka? Siapakah dalang di balik semua konspirasi ini? Dan bisakah Hendrawati menyelamatkan keluarganya dari kehancuran yang mengintai? Semua pertanyaan itu akan terjawab di babak selanjutnya, ketika segala rahasia mulai terkuak dalam sebuah drama penuh ketegangan dan emosi.
Malam itu, hujan turun dengan derasnya, membasahi kota kecil Cirebon hingga jalanan berkilauan seperti cermin raksasa. Hendrawati duduk di teras rumah, menatap tetesan air yang mengalir deras di kaca jendela. Ia mengenakan kebaya biru muda dengan motif bunga-bunga kecil yang lembut, dipadukan dengan kain batik berwarna coklat gelap yang membalut pinggangnya dengan anggun. Sepatu selop berwarna kremnya tergeletak di samping kursi, tak lagi ia pakai karena suasana hati yang berat membuatnya enggan beranjak. Seketika ponselnya bergetar, pesan masuk dari nomor tak dikenal lagi. Jangan kau coba-coba mengganggu kami, Wati. Ini peringatan terakhir. Detak jantung Hendrawati semakin cepat. Ia tahu, ancaman ini bukan sekadar omong kosong. Ada kekuatan gelap yang mengawasi dan membayanginya dari balik bayang-bayang. Pikirannya melayang pada Indah, yang kini semakin lemah di kamar sebelah. Rasa tanggung jawab dan kasih sayang menguatkan tekadnya. Hendrawati sadar, ia harus mengungkap siapa dalang di balik semua ini, apapun risikonya. Keesokan harinya, Hendrawati mengunjungi pabrik tekstil tempat ibunya dan Indah bekerja. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria paruh baya bernama Pak Surya, kepala keamanan pabrik yang selama ini dikenal ramah tapi tegas. Pak Surya mengajaknya berbicara secara serius di ruang kantornya yang sederhana. Kamu tahu, Bu Wati, kebakaran itu bukan kecelakaan biasa. Ada jejak bahan kimia yang sengaja dibakar, kata Pak Surya sambil menunjukkan laporan hasil investigasi internal. Hendrawati tercengang. Siapa yang berani melakukan ini? Pak Surya menggeleng. Kami masih menyelidiki, tapi ada indikasi keterlibatan orang dalam. Orang yang ingin menghancurkan pabrik dan keluarga kalian. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba pintu kantor terbuka. Seorang wanita muda masuk dengan langkah cepat, mengenakan blazer hitam dan celana panjang warna abu-abu. Wajahnya tegas dan mata tajam menatap Hendrawati. Hendrawati, aku Farah. Aku dari Divisi Hukum Perusahaan. Kami sudah lama mencurigai adanya sabotase di pabrik ini, katanya. Aku butuh kerja sama kamu untuk mengungkap siapa dalang sebenarnya. Hendrawati merasa ada harapan baru. Bersama Farah, ia mulai menyusun strategi untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata. Namun, di balik semua itu, Budi semakin berubah. Sikapnya menjadi lebih misterius, sering pergi larut malam tanpa kabar. Hendrawati mulai curiga ada rahasia besar yang masih disembunyikannya. Suatu malam, Hendrawati diam-diam mengikuti Budi yang meninggalkan rumah dengan motor tua miliknya. Mereka sampai di sebuah rumah tua di pinggiran kota, tempat Budi bertemu dengan beberapa pria berseragam gelap. Percakapan mereka terdengar samar, tapi cukup membuat Hendrawati merinding. Kita harus segera bertindak. Waktu kita hampir habis, ucap salah satu pria dengan suara berat. Hendrawati menyadari bahwa bahaya yang mengancam keluarga mereka jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Mereka terjebak dalam konspirasi yang melibatkan kekuatan besar dan berbahaya. Kembali ke rumah, Hendrawati mencoba menyusun kepingan puzzle yang semakin rumit. Ia tahu, pilihan yang harus diambil kini bukan hanya soal keluarga, tapi juga tentang keselamatan hidup mereka semua. Di tengah malam yang sunyi, ponselnya bergetar lagi. Sebuah pesan baru muncul, ini hanya permulaan. Bersiaplah pada badai yang akan datang. Hendrawati menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Sebuah pertarungan besar akan segera dimulai, dan ia harus siap menghadapi semuanya, apapun risikonya. Dan di balik kegelapan malam, sosok misterius itu tersenyum penuh kemenangan. Mereka tidak tahu apa yang menanti, bisiknya. Rahasia,
pengkhianatan, dan bahaya mengintai setiap langkah Hendrawati dan keluarganya. Akankah mereka mampu bertahan? Ataukah semuanya akan hancur berkeping-keping dalam badai yang tak terelakkan? Jawaban semua itu akan terungkap pada babak berikutnya, di mana kebenaran mulai menari di antara bayang-bayang. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti kota Cirebon, memberi suasana yang sejuk namun penuh misteri. Hendrawati berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya encim berwarna merah marun yang anggun, dipadu dengan kain batik sidomukti berwarna krem yang membalut pinggangnya dengan rapi. Sepasang sepatu hak rendah berwarna coklat melengkapi penampilannya, sementara rambut hitamnya disanggul rapi dengan hiasan bunga melati asli yang semerbak harum. Wajahnya tampak tegas, namun matanya menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Hari ini adalah hari penting bagi keluarga mereka. Hendrawati harus menghadiri pertemuan rahasia dengan Farah dan Pak Surya untuk membahas langkah selanjutnya dalam menghadapi ancaman yang sudah semakin nyata. Ia tahu, keputusan yang diambil hari ini akan menentukan nasib keluarganya. Di sebuah rumah makan tradisional di pusat kota, mereka bertiga duduk mengelilingi meja kayu yang dihiasi piring kecil berisi sambal, lalapan, dan nasi panas. Suasana serius mengisi ruang itu, namun sesekali ada canda ringan yang mencoba mengurangi ketegangan. Farah membuka pembicaraan, kami sudah mendapatkan beberapa nama yang dicurigai sebagai dalang sabotase di pabrik. Tapi untuk membuktikannya, kita butuh bukti kuat dan strategi yang matang. Pak Surya menambahkan, kamu harus hati-hati, Wati. Orang-orang ini punya koneksi luas dan tidak segan menggunakan kekerasan. Hendrawati mengangguk. Aku mengerti. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Percakapan mereka terhenti ketika ponsel Hendrawati bergetar. Sebuah pesan masuk, jangan terlalu berharap, Wati. Semua usahamu akan sia-sia. Seketika suasana menjadi tegang. Farah menatap Hendrawati dengan mata penuh perhatian. Kita tidak boleh menyerah. Ini hanya taktik mereka untuk membuat kita takut. Hari-hari berikutnya, Hendrawati semakin sibuk mengatur segala sesuatu. Ia juga berusaha menjaga hubungan dengan Indah yang semakin rapuh. Namun, kekhawatiran terbesar datang dari Budi yang semakin sering menghilang tanpa kabar. Suatu malam, Hendrawati kembali mengikuti Budi, kali ini menuju sebuah gedung tua di pusat kota. Dari balik bayang-bayang, ia melihat Budi bertemu dengan seorang pria bertopeng. Percakapan mereka berlangsung singkat dan penuh rahasia. Tugasmu sudah selesai? Apa langkah selanjutnya? Tanya pria bertopeng itu dengan suara dingin. Budi menjawab dengan suara berat, aku sudah melakukan apa yang bisa kulakukan. Sekarang giliran kalian. Hendrawati merasakan dingin merayap di punggungnya. Ia tahu, Budi ternyata terlibat lebih dalam dari yang pernah ia duga. Keesokan harinya, Hendrawati menghadapi Budi dengan keberanian yang baru ditemukan. Bud, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Aku pantas tahu. Budi menatap Hendrawati lama, lalu terdiam. Wati, aku terjebak. Aku tidak mau kalian terluka, tapi aku juga tidak bisa keluar begitu saja. Hendrawati menggenggam tangan suaminya itu erat. Kita akan cari jalan keluar bersama. Namun, di balik janji itu, Hendrawati tahu pertempuran mereka baru saja dimulai. Sebuah ancaman gelap yang mengintai, siap menghancurkan segalanya. Malam harinya, saat Hendrawati berbaring di kamar, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan tanpa jawaban. Ponselnya bergetar lagi. Pesan baru masuk. Kamu tidak tahu siapa musuh sebenarnya. Hati-hati, Wati. Dengan napas tertahan, Hendrawati menatap layar ponselnya,
sadar bahwa ia tengah berada di tepi jurang yang dalam dan gelap. Dan di balik jendela yang tertutup tirai, bayangan hitam itu kembali mengintip, menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri permainan ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sosok misterius yang terus mengancam? Bisakah Hendrawati menyelamatkan keluarganya dari kehancuran yang semakin dekat? Semua itu akan terjawab dalam babak berikutnya, ketika rahasia terdalam mulai terungkap dan takdir mereka diuji hingga batas terakhir. Malam itu, angin lembut berhembus pelan menyusup melalui celah jendela rumah sederhana di kawasan Cirebon. Hendrawati duduk di ruang tamu, mengenakan kebaya putih gading yang dipadu dengan kain batik parang yang membalut pinggangnya dengan anggun. Sepasang sepatu hak rendah berwarna coklat muda tergeletak di dekatnya, tak terpakai karena ia lebih memilih duduk bersila di lantai sambil menatap layar ponselnya yang berkilat di cahaya redup lampu. Pesan-pesan misterius yang terus berdatangan membuat hatinya berdebar tak menentu. Ia tahu, ancaman itu bukan sekadar isapan jempol. Ada seseorang yang dengan sengaja ingin menghancurkan keluarganya, dan mungkin lebih dari itu. Tiba-tiba, suara pintu diketuk pelan. Hendrawati menoleh dan melihat sosok Farah berdiri di ambang pintu, dengan tatapan penuh kecemasan. Wanita itu mengenakan blus hitam dan celana panjang krem, rambutnya tergerai rapi, namun matanya menunjukkan kegelisahan yang mendalam. "Kamu harus lihat ini, Wati," kata Farah sambil menyerahkan sebuah berkas tebal. "Ini hasil investigasi yang baru ku dapat dari Jakarta. Ada keterlibatan pihak besar di balik sabotase pabrik dan ancaman yang kamu terima." Hendrawati membuka berkas itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat dokumen dan foto-foto yang menunjukkan jaringan sindikat yang berusaha menguasai pabrik tekstil tempat ibunya dan Indah bekerja. Bahkan, nama-nama pejabat dan pengusaha ternama tercantum dalam daftar tersebut. "Ini lebih besar dari yang kita bayangkan," gumam Hendrawati. Farah mengangguk. "Kita harus bertindak cepat. Aku sudah menghubungi beberapa teman di kepolisian dan media. Tapi kita butuh bukti lebih kuat agar bisa menjatuhkan mereka." Hendrawati menghela napas panjang, menyadari beban yang semakin berat di pundaknya. Beberapa hari kemudian, di tengah ketegangan yang terus meningkat, Hendrawati menerima kabar mengejutkan. Indah, yang sedang hamil besar, mengalami pendarahan dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hendrawati bergegas menemani kakaknya, mengenakan kebaya merah muda yang simpel namun elegan, dengan kain batik tulis khas Cirebon yang membalut pinggangnya. Di ruang tunggu rumah sakit, Hendrawati menunggu dengan cemas, menggenggam tangan Indah yang pucat. Suara dokter akhirnya terdengar, memberi kabar bahwa kondisi Indah stabil namun membutuhkan istirahat penuh. Saat itu juga, Hendrawati menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Bukan hanya soal konspirasi dan ancaman, tapi juga tentang menjaga keluarga yang ia cintai. Di luar rumah sakit, ponselnya bergetar lagi. Pesan baru masuk. "Ini belum berakhir, Wati. Aku akan membuatmu menyesal." Dengan tatapan tegas, Hendrawati menutup ponselnya dan menggenggam erat tangan kakaknya. "Kita akan bertahan, Dea. Bersama." Namun, di balik semua itu, bayangan sosok misterius itu terus mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan berikutnya. Pertempuran hidup dan mati antara kebenaran dan kebohongan semakin dekat. Apakah Hendrawati mampu mempertahankan keluarganya? Ataukah rahasia kelam akan menghancurkan segalanya? Semua akan terjawab di babak berikutnya, ketika takdir menuntun mereka ke dalam lorong gelap penuh bahaya dan pengorbanan. Hendrawati terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar kencang. Suara hujan deras mengguyur atap rumah, menciptakan irama yang menenangkan sekaligus menakutkan. Ia duduk di tepi ranjang,
mengenakan daster batik tipis berwarna krem yang melilit tubuhnya dengan lembut, rambut hitamnya berantakan namun menambah kesan natural yang memikat. Di tangannya, ponsel bergetar perlahan, menampilkan pesan baru yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Aku tahu tempat persembunyianmu. Jangan mencoba kabur, Wati. Tubuh Hendrawati membeku sejenak. Rasa takut dan cemas berkecamuk di dalam dada, tetapi sebuah tekad kuat mulai menyala. Ia tidak akan membiarkan rasa takut menguasainya. Demi keluarga dan masa depan yang masih samar, ia harus bertindak. Keesokan paginya, Hendrawati mengumpulkan semua keberaniannya dan menghubungi Raka, sahabat jurnalisnya di Jakarta. Dengan suara tegas namun penuh kekhawatiran, ia menceritakan pesan-pesan mengancam dan segala kejadian yang menimpanya. Raka berjanji akan membantu mencari tahu siapa dalang di balik ancaman tersebut. Tak lama kemudian, Hendrawati bertemu dengan Farah dan Pak Surya di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di gang sempit Cirebon. Mereka membicarakan rencana untuk mengungkap sindikat yang mengancam pabrik tekstil dan keluarganya. Farah membawa sejumlah dokumen rahasia yang menunjukkan keterlibatan pejabat tinggi dan pengusaha besar dalam konspirasi tersebut. Sementara itu, Budi semakin sering menghilang tanpa kabar. Hendrawati yang mulai curiga memutuskan untuk mengikuti jejak suaminya. Di bawah cahaya remang lampu jalanan, ia melihat Budi memasuki sebuah gedung tua di pinggiran kota. Dari balik jendela yang kotor, Hendrawati menyaksikan Budi berbicara dengan seorang pria bertopeng yang suaranya berat dan penuh ancaman. Keesokan harinya, Hendrawati menghadapi Budi dengan keberanian yang baru ditemukan. Dengan suara yang bergetar namun tegas, ia menuntut kejujuran. Budi akhirnya membuka diri, mengakui bahwa ia terjebak dalam jaringan yang lebih besar dan berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Ia meminta maaf dan berjanji akan berjuang bersama Hendrawati untuk melindungi keluarga mereka. Namun, ancaman terus menghantui. Pesan-pesan misterius datang silih berganti, dan sebuah kebakaran kecil terjadi di gudang pabrik tekstil, semakin memperjelas bahwa mereka berhadapan dengan musuh yang tidak kenal ampun. Di tengah semua kekacauan itu, Hendrawati tetap berdiri teguh. Ia tahu, perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya atau keluarganya, tapi juga tentang kebenaran yang harus diungkap demi keadilan. Saat lampu kota mulai padam satu persatu, Hendrawati menatap langit malam yang gelap. Di balik awan tebal itu, bintang-bintang tersembunyi, menunggu saat untuk bersinar kembali. Dan di suatu tempat, sosok misterius itu tersenyum penuh kemenangan, siap melancarkan langkah berikutnya dalam permainan berbahaya ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah dalang sebenarnya di balik konspirasi ini? Bisakah Hendrawati dan keluarganya bertahan menghadapi badai yang semakin mendekat? Semua akan terungkap dalam babak berikutnya, ketika rahasia terdalam mulai terbuka dan takdir mereka diuji hingga batas terakhir. Hendrawati berdiri di depan cermin kamar tidurnya yang sederhana namun rapi. Ia mengenakan kebaya krem dengan sulaman halus berwarna emas yang membentuk pola bunga melati, dipadukan dengan kain batik khas Cirebon bermotif mega mendung yang membalut pinggangnya dengan anggun. Sepatu hak rendah berwarna coklat muda melengkapi penampilannya yang anggun tapi tetap sederhana. Rambut hitam legamnya disanggul rapi, memperlihatkan garis leher yang halus dan memikat. Di lehernya tergantung kalung kecil berbentuk kelopak bunga melati, hadiah dari ibunya, yang selalu ia pakai sebagai simbol kekuatan dan harapan. Suasana di rumah terasa tegang. Indah, kakaknya, masih beristirahat di kamar dengan kondisi yang belum stabil setelah mengalami pendarahan beberapa hari lalu. Hendrawati tahu bahwa waktu sangat berharga. Setiap detik bisa menentukan masa depan keluarga mereka. Dengan langkah pasti, Hendrawati keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Di sana, Farah dan Pak Surya sudah menunggu dengan wajah serius.
Mereka membahas rencana untuk mengungkap sindikat yang mengancam pabrik tekstil keluarga mereka. Farah membuka laptop dan menampilkan dokumen-dokumen rahasia yang berhasil dikumpulkan. Ada nama-nama besar yang terlibat, pejabat pemerintahan, pengusaha kaya, bahkan oknum aparat. Hendrawati, ini bukan hanya soal pabrik atau keluarga kalian, ujar Farah dengan suara tenang tapi tegas. Ini soal keadilan dan keberanian melawan korupsi yang sudah merajalela. Pak Surya menambahkan, kita harus bergerak cepat dan hati-hati. Mereka punya kekuatan dan pengaruh besar. Hendrawati mengangguk, menelan ludah. Aku siap. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan keluarga dan masa depan kami. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan perjuangan yang melelahkan. Hendrawati harus membagi waktu antara merawat Indah, mengumpulkan bukti-bukti, dan menjaga keluarganya dari ancaman yang semakin nyata. Ia sering mengenakan pakaian yang nyaman, seperti blus putih sederhana dan celana panjang batik, agar mudah bergerak dan tetap terlihat sopan saat bertemu berbagai pihak. Namun, tekanan semakin besar ketika Budi mulai menunjukkan sikap yang ganjil. Ia sering pulang larut malam dengan wajah murung dan enggan berbicara. Suatu malam, Hendrawati mengikuti Budi secara diam-diam ke sebuah gedung tua di pinggiran kota. Dari balik jendela, ia menyaksikan pertemuan rahasia antara Budi dan beberapa pria berseragam gelap. Percakapan mereka penuh kode dan ancaman. Keesokan harinya, Hendrawati menghadapi Budi dengan keberanian yang tak biasa. Bud, aku tahu kamu terlibat. Beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Budi menunduk, suara berat. Aku terjebak, Wati. Aku dipaksa bekerja sama dengan mereka demi keselamatan kita semua. Hendrawati menggenggam tangan suaminya erat. Kita akan cari jalan keluar bersama. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Di tengah perjuangan itu, sebuah pesan baru muncul di ponsel Hendrawati, waktu kalian hampir habis. Bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Malam itu, Hendrawati duduk di teras, menatap langit gelap yang dihiasi gemerlap bintang. Hatinya penuh tekad dan keteguhan. Ia tahu, badai besar sedang mendekat, dan hanya dengan keberanian dan cinta, keluarga kecil mereka bisa bertahan. Namun, di balik bayang-bayang malam, sosok misterius itu tersenyum penuh kemenangan, menanti saat yang tepat untuk mengakhiri permainan ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Hendrawati mengungkap kebenaran dan melindungi keluarganya? Ataukah rahasia kelam akan menghancurkan segalanya? Semua akan terjawab di babak berikutnya, saat kisah ini mencapai puncaknya dengan drama dan ketegangan yang tak terduga.